firman yang akan membentuk karakter jiwa-jiwa damai dan tentram. Sabdo palon, jika tatanan yang hanya retorika, formalitas, upacara-upacara tanpa makna, itu ternyata tidak dapat membentuk kepribadian, maka sabdo palon akan nagih janji. Itu artinya ada sebuah perspektif di zaman Mojopahit akan ada masa depan yang ditangguhkan, yang seharusnya melanjutkan kejayaan Mojopahit. Sabdo palon noyo genggong. Walakin aksaronas, sayang seribu sayang, sayang sejuta sayang. Sedikit sekali manusia yang mengetahui bahwa tentang fitrah dirinya yang asal fitrah dari Tuhannya, dan ada yang berhak menunjukkan tentang fitrah manusia bukan dari hasil mimpi, dari hasil suara, dari hasil silo di kuburan. Akan tetapi mutlak ada yang menunjukkan keberadaan fitrah manusianya. Bagi mereka yang waras, yang berhati nurani, yang ada kehadiran Tuhan di dalam rasa hatinya, kehancuran dunia adalah kelahiran kesadaran. Menjadi manusia yang waras dan sadar ketika yang lain sibuk dan panik karena kehilangan harta, jabatan, dan kehormatan. Para pendahulu, para suci, para leluhur telah mengabarkan sejak lama saat keyakinan dan kepercayaan hanya berhenti pada ritual formalitas semata, hanya retorika upacara-upacara tanpa makna, hanya bergerak secara jasad lahiriah, sehingga kesucian, kehormatan, kebesaran, dan keagungan hanya dinilai secara kasat kacamata lahiriah, meninggalkan keberadaan dan kesadaran ruh bahwa akan datang suatu masa ketika manusia tak bisa lagi menyembunyikan kerapuhan jiwanya di balik kemewahan, bahwa kebohongan, keculasan yang menyembunyikan kebenaran, kehidupan dalam kepalsuan yang menggelapkan akan membuka topeng-topeng gelap, dan akan terlihat wajah-wajah aslinya pada saat kebenaran ditampakkan ke permukaan. Kehidupan beragama yang dipijakkan pada ilusi tanpa bukti, konsep tanpa bukti, ngomong surga tapi tidak tahu tentang surga, kecuali hanya perspektif menurut apa yang dibaca, menurut si A, menurut si B, akan tapi berbicara tentang surga, berbicara tentang widodari, tapi tidak pernah bersanding, nikah, dan diijabi oleh naib di surga. Berbicara tentang nikmatnya madu dan susu, tapi tidak pernah di lidah merasakan yang disebut susu dan madu surga. Itulah beragama dogma doktrin, itulah ilisionis. Mereka lah para penghayal. Kita selama ini dicekoki oleh sistem ilusi, kita selama ini dicekoki oleh sistem sulapan, kita selama ini dicekoki oleh sistem sihir. Dan anehnya, kalian percaya, kalian pedomi, kalian ikuti, bingung musuh wong edan. Kan gitu. Itulah wadah kosong, wadah rogo,
tanpa isi, maka akan ditempati energi negatif. Menjadi energi-energi negatif kolektif manusia dipenuhi keserakahan dan mudah berpenyakit iri, dengki, dan dendam. Telah menumpuk begitu pekat di atmosfer bumi sebagai hukuman, bukan sebagai kemudian, maka hukum keseimbangan ilahi akan turun tangan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pemurnian dan pembaharuan. Krisis ekonomi global saat ini bukanlah kehancuran, melainkan bagian dari proses penyucian massal terhadap manusia yang selama ini hidup dalam ilusi. Siapa yang tidak kuat akan patah, akan gila, akan mengakhiri hidupnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa mana anas dan seterusnya. Dan tidak ada sesuatu pun saat kebenaran akan ditampakkan oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi saat kebenaran akan ditampakkan oleh Allah secara kolektif. Pada saat kebenaran akan ditampakkan pada seseorang yang tidak kolektif atau secara personil, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk menjadi iman dan ditampakkan peradaban baru. Kebenaran akan ditampakkan ketika al-huda dalam makna terang cahaya, supaya dapat dinyalakan di dalam hati-hati manusia sebagai kesadaran setiap manusia yang mau bangkit. Yang mereka ini berada di dalam ampunan Tuhan. Perilakunya perilaku ampunan dan perilaku kembali. Tidak ada yang dapat menghalangi kecuali sunatul awalin, kecuali hukum Tuhan diperlakukan seperti di zaman dulu bagi mereka penentang kebenaran. Maka wa mana anas ayu minu idja'ahum al-huda. Tidak ada sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beriman tatkala terang cahaya telah Allah tetapkan untuk menjadi nyala obor yang menerangi kehidupan seseorang dalam hidupnya, kecuali orang itu mengatakan aba'athallah basa rusula. Apakah iya ada nadhiron, ada rasul, ada yang hak dan wenang yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhanku? Apakah iya adanya rasul yang dapat membuka tentang jati diri fitrah manusiaku? Mustahil. Itulah yang menghalangi seseorang untuk berada di dalam hidayahnya, karena gengsinya, karena arogansinya, karena jabatannya, karena cuan-cuannya, karena sorbannya, karena kopiahnya, karena panggilan ulama, karena panggilan kiai, karena panggilan ustadz. Tidak mungkin dapat menerima dari ajakan tukang becak, tidak akan dapat menerima dari panggilan seorang gelandangan, maka tidak akan bisa menerima panggilan seorang petani, maka tidak akan dapat menerima panggilan seorang anak kecil yang dianggap belum dewasa. Di dalam kitab suci, setiap agama apapun
telah ditulis hanya saja dengan bahasa dan narasi dan kiasan yang berbeda. Di dalam Injil ada kabar tentang hari penghakiman. Dalam Al-Quran disebut sebagai Yaumul Mahsyar. Yang orang sering berpendapat Yaumul Mahsyar itu nanti setelah mati. Yaumul Mahsyar itu apa toh? Setiap orang tuh Yaumul Mahsyarnya bisa beda-beda waktunya. Pada saat ada seseorang yang matinya tinggal seminggu, mungkin merasakan sakit hebat, maka dia menerima Yaumul Mahsyar saat itu. Tapi sekaligus Yaumul Mahsyar juga bisa jadi maknanya kebangkitan, menuju kebangkitan maksudnya. Sekali lagi disebut Yaumul Mahsyar dalam bentuk sosial, mungkin tersisih, mungkin dicemooh, mungkin diolok-olok, mungkin difitnah. Jika kamu tahan banting, menerima olokan dan fitnah tetap dengan lapang dada, tidak ingin membalas dendam, tidak ingin berdoa hanya sekedar untuk menjatuhkan orang-orang yang telah menjatuhkanmu, kamu menerima dengan lapang dada, maka kamu berada di dalam Yaumul Mahsyar. Dalam ajaran Buddha disebut sebagai penderitaan samsara yang memuncak. Dalam Veda ini disebut sebagai Kali Yuga yang saat ini telah mendekati titik puncak akhir. Manusia sadar menjadi jiwa yang sadar dan waras, tidak dilahirkan dari keberuntungan. Saya ulang, mohon dicerna secara mendengar secara batin. Nek pekerjaan itu ada unsur keberuntungan, iso maem mungkin ada unsur keberuntungan. Tapi untuk menjadi orang yang waras, untuk menjadi orang yang sadar, tidak menjadi orang yang hanya sekedar terpanggil tapi terpilih. Manusia bukan karena keberuntungan, mergo putrane Rama pomone, enggak. Mergo bojone Rama mungkin, mergo ponakane Rama, tidak ada. Sekali lagi, manusia sadar dan waras untuk menjadi manusia yang tidak sekedar terpanggil tapi terpilih. Jiwa yang terpilih tidak dilahirkan dari keberuntungan. Mereka ini adalah orang yang berani menghadapi kesulitan, bahkan memasuki kesulitan itu demi kesulitan. Mereka orang yang sadar dan waras ini, mereka adalah buah dari penderitaan yang dipahami, dari luka yang dimaknai. Saat kamu menerima ujian yang sangat sakit, kesakitan, kamu menerima menjadi sebuah makna luka yang dimaknai dari kesendirian yang diterima. Mereka ini mampu memotong tali dunia tanpa harus membenci dunia. Mereka tidak lari dari kenyataan, tapi mereka melihat kenyataan yang lebih dalam dari mata manusia biasa pada umumnya. Kalau kamu mengatakan para nabi, para rasul itu beruntung, kamu salah. Hampir semua nabi rasul cobaannya jika manusia biasa nggak akan kuat, nggak akan mampu. Kalau yang ini saya akan cerita suatu saat secara sabiak, mungkin di zaman Bapak, zaman Mbah Yagus. Mbah Yagus itu tidak tidur selama 2,5 tahun, makan hanya dengan karuk didudul.
Itu yang didahar sambil ditugasi gurunya bangun pondok, bangun rumah. Beliau yang geraji sendiri, mecok golek kayu sendiri. Romo pun juga mengalami pengkhianatan ribuan di 2012. Romo sejak lahir sudah 5 kali meninggal, yang salah satunya sudah sempat dibungkus. Kemudian Mbah Kyai Gus mengatakan demikian, wis toki diberangkat nih ya. Nggih. Saat diangkat mau diberangkatkan ke kuburan, ternyata gerak-gerak kembali. Hari ke-7 juga demikian. Hari ke-40 juga demikian. Yang saya ingat, saat saya kelas 1 SD, saya lewat di Kertosono, Setum, jarak dengan jalan dan Setum itu 200 meter, tapi saya bisa terjatuh digonceng ibu, terjatuh di dekat Setum, dan ibu tidak tahu. Ibu sampai rumah, tiba-tiba anaknya sudah nggak ada. Maghrib, itu yang saya masih ingat, tapi itu belum apa-apa. Pembulian demi pembulian, karena saya melihat bagaimana Bapak selalu menjadi tempat oloan Mbah Yai. Terus menerus, suatu saat kalau boleh subjek cerita, saya akan cerita. Dan bagaimana selama 3,5 tahun ini, kesakitan seperti apa yang Romo alami untuk Bikuko. Ada apa? Yang jika saya sholat sekarang pun jendak-jendit, perut saya masih kesakitan. Kadang belum kuat, seperti tadi kan, setelah kodok saya kan gak kuat. Teman-teman, waman ya'syang an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang tidak memiliki ilmu zikir dan siapa yang berpaling dari zikir, maka hilanglah kasih Tuhan di dalam diri seseorang itu. Maka hidupnya akan dicengkram oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin. Sehingga semua kehidupan yang dijalani di dalam sistem setan. Sistem setan itu seperti apa sih? Gimana sih sistem setan? Langsung contoh saja ya. Saat kamu meletakkan akal rasionalmu, saat di dalam hatimu sudah ada zikir, kemudian kamu meletakkan akal dan rasional kamu buang, kemudian kamu bergerak selalu dalam rasa tonggo ini tuku pedah iri, pengen tuku pedah, tonggo ini tuku motor, pengen yuk meri tuku motor, tonggo ini ganti motor, pengen motor, tonggo ini mobil kamu mumet gitu ku kredit mobil, tonggo ini ganti setir mobil, we bingung yo pengen ganti setir mobil, tonggomu itu nemplek ini stiker, we bingung golek stiker, tonggomu manten, we pengen manten, tonggomu mati, we pengen mati. Hidup selalu dikendalikan oleh orang lain, tidak ada keberanian. Tanda orang yang di dalam gejolak setan itu adalah pengecut, tidak memiliki perilaku gentle. Ciri orang yang dikuasai setan hidupnya.
sehingga energinya habis hanya untuk menuruti apa maunya Pak RT, apa maunya Pak RW, apa maunya tetangga depannya, apa maunya tetangga kirinya. Walaupun bukan berarti kita itu ego, enggak, tapi kamu punya akal, kamu punya nalar, sehingga berkorban baik. Akan tetapi jika kita selalu hanya karena tidak enak, sehingga kamu tidak berani menampakkan kebenaran, kamu menjadi bagian dari kebenaran. Ini saatnya kan sudah titik balik saya ungkap seperti ini, sehingga kita berharap janganlah menjadi orang yang pengecut, yang tidak memiliki keberanian, tidak gentle, tapi bukan berarti keras kepala. Lebih parah pada saat tentang prinsip ilmu kebenaran diolok-olok, kamu nggak berani hanya karena nanti disalah prasangkai, apa meneh ngelek-ngelek gurumu, terus kemudian kamu malah ngegongi. Itulah ciri orang yang berada di dalam setan, pengecut. Di tengah derasnya gelombang zaman yang menenggelamkan nurani manusia dalam lautan informasi palsu, ambisi tak berujung, dan keterasingan spiritual yang tak pernah sepi, muncullah satu jiwa yang tak menyerupai yang lain, yang akan menggerakkan jiwa-jiwa yang lain untuk dibangkitkan, untuk memiliki kewarasan dan kesadaran menjadi jiwa-jiwa terpilih. Dunia modern yang penuh kekacauan tak membutuhkan lebih banyak kekuasaan, kekuatan, akan tetapi membutuhkan jiwa-jiwa jernih yang bisa memegang bara tanpa membakar, yang bisa menyentuh luka tanpa melukai, dan hanya sang jiwa terpilih yang mampu menjalani itu tanpa menjadi arang, karena dirinya telah menjadi api suci yang dimurnikan. Au ajibtum anja akum dzikrami rabbikum ala rajul minkum. Dan apakah kalian heran, tidak percaya adanya sebuah ilmu yang didatangkan Tuhan ada di antara kehidupan kalian, supaya kamu menjadi orang-orang yang ingat, orang-orang yang punya zikir min rabbikum, dari Tuhanmu, dengan perantaraan seorang laki-laki yang ada di antara kamu dari golongan kamu sendiri, minkum, ala rojul, di antara kamu sendiri, dari kalangan kamu sendiri, dari kelompok golonganmu sendiri, dari kehidupan waktu dan hari yang sama dengan kamu, pasti ada di antara kamu sendiri, agar dia memberi pelajaran supaya kamu menjadi manusia yang memiliki ingatan dengan Tuhanmu, sehingga kamu menjadi orang yang eling, sehingga kamu menjadi orang yang memiliki zikir, sehingga hidup kamu tidak dalam kalimat semoga dan mudah-mudahan, akan tetapi gelap karena tidak tahu di balik kalimat semoga itu apa, dan di balik kalimat harapan itu apa. Semoga menjadi manusia bertakwa, yakni orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengenal akad. Takwa itu orang yang mengenal akad dia Tuhan.
Takwa itu orang yang bilhuda, orang yang di dalam terang dan dapat syukur menjadi terang. Orang bertakwa itu adalah larbafi, orang yang tidak ada keraguan sedikit pun karena mengenal Tuhannya, karena mengenal akhirat, karena mengenal fitrahnya, karena mengenal jati dirinya. Itu disebut orang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang sambung, uteke sambung dengan hatinya. Uteke dan hatinya sambung dengan aktivitas geraknya. Sambung. Omongane karo uteke, karo perbuatane, karo atine sambung. Itu orang yang takwa. Apa ada orang yang tidak sambung? Oke. Banyak toh? Dalam hukum agama besar menyiratkan kehadiran jiwa yang sadar dan waras. Manusia terpilih bahkan seperti ini di akhir zaman. Dalam Islam disebut mujadid. Dalam Kristen dikenal sebagai pribadi yang berjalan dalam roh. Dalam Hindu dan Buddha dikenal sebagai manusia tercerahkan yang menunda nirwana demi menyelamatkan semesta. Ia bukan utusan yang membawa agama baru. Sekali lagi, ia bukan utusan yang membawa agama baru, melainkan pembangkit ruh dari ajaran sejati yang tertimbun ritual kosong ilusi. Dalam sains spiritual kehadirannya dicatat sebagai pemilik empati ekstrim. Mereka yang mampu merasakan penderitaan orang lain seakan dirinya sendiri. Banyak manusia yang ingin memadamkan cahaya ini. Tapi jika Allah memang menghendaki cahayanya untuk menampak, maka Tuhan akan semakin menyempurnakan. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Tuhan yang tersimpan di dalam hati, yang telah memiliki ilmu keberadaan Dia, yang telah mengutus Rasulnya. Tuhan itu ala ghaib. Kenapa Allah membuat utusan? Karena supaya kamu bisa komunikasi, supaya kamu bisa bertatap muka. Kan gitu. Memang utusan itu ada diri sendiri, bahwa kamu itu di dalam diri kamu juga ada utusan Tuhan. Karena ruh nafakhtu fihi min ruh, ruh yang ada di dalam diri kamu itu adalah utusan Tuhan. Tapi diri kamu yang berada, jiwa kamu, ruh yang berada di dalam jiwa kamu itu, ruh asalnya dari Tuhan, itu disambungkan oleh utusan yang sifat majas atau yang sifat wujud. Ada utusan dalam diri kamu secara ruhiyah, dan ada utusan secara fisikly. Di saat dunia menggigil dalam bayang-bayang ciptaannya sendiri, kecanggihan mesin yang tak terbendung, manusia mulai kehilangan kemanusiaannya sendiri, terperangkap dalam algoritma dan kecerdasan buatan yang tak mengenal cinta. Biarlah AI yang tidak mengenal cinta, akan tetapi manusia adalah keniscayaan ada cinta di dalam hatinya, Tuhannya saat dikenali. Maka saat manusia lupa zikir,
saat manusia mengingkari adanya zikir, saat manusia berpaling dari zikir, saat manusia lupa adanya sebuah ilmu yang menjadikan orang di dalam ingat, untuk menjadi orang-orang yang memiliki ingatan, supaya menjadi orang-orang yang hidupnya memiliki ingatan, untuk menjadi orang-orang yang di dalam hati nuraninya ada ingatan, itu yang dicintai, yang dituju, yang dijadikan tempat perlindungan, yang menjadikan hati itu tentram. Jika ini berpaling, jika ini diabaikan, maka akan terbinasakan. Hatta nasu dzikra wa kanu qauma buron. Karena mereka lupa adanya sebuah ilmu yang ditenggelamkan oleh ilusi-ilusi, kemudian mempertahankan budaya dianggap sebagai itu sistem Tuhan, sebagai sistem kepercayaan, dianggap keimanan. Keimanan itu padahal persaksian yang ditanamkan di dalam hati oleh utusannya, maka akan menjadi orang yang kaum binasa. Di saat krisis ekonomi mengoyak lapisan paling dalam dari nilai hidup dan benih-benih ketakutan tumbuh menjadi hutan gelap dalam benak setiap anak manusia, di sanalah sebuah tanah tua bangkit perlahan. Manusia terbangkitkan kewarasan dan kesadarannya untuk menjadi manusia terpanggil, syukur, terpilih. Dalam cerita kerajaan-kerajaan masa lalu, kerajaan besar Nusantara, termasuk Mojopahit, yang bukan sekedar masa lalu yang penuh kejayaan, melainkan bayangan masa depan yang dijanjikan akan bangkit dalam rupa yang baru. Sabdo Palon bukan sekedar legenda, melainkan simbol kesadaran yang ditangguhkan dan akan kembali menyapa dunia saat dunia lupa siapa dirinya dan penduduknya lupa jati dirinya. Dan sekarang, saat dunia mulai kehilangan jiwanya, maka pesan Sabdo Palon mulai menggema kembali dalam nafas jiwa terpilih yang telah terbangun. Sabdo Palon, sabdo itu kata suci, sabdo itu firman, palon itu mulia, palon itu keluhuran, palon itu kesucian. Sabdo Palon itu adalah firman suci, firman yang mulia, firman yang akan membentuk karakter jiwa-jiwa damai dan tentram. Sabdo Palon, jika tatanan yang hanya retorika, formalitas, upacara-upacara tanpa makna, itu ternyata tidak dapat membentuk kepribadian, maka Sabdo Palon akan nagih janji. Itu artinya ada sebuah perspektif di zaman Mojopahit akan ada masa depan yang ditangguhkan, yang seharusnya melanjutkan kejayaan Mojopahit. Sabdo Palon Noyo Genggong. Maka saat rakyat nayoko, orang-orang yang waras nayoko, orang-orang yang sadar nayoko, orang yang mengerti tentang dirinya genggong, ada keberanian bergerak, ada keberanian menampakkan uswah, ada keberanian merubah pola dan sistem budaya yang hanya gerudak-geruduk mocorono rene, tidak ada pengaruhnya sama sekali, bengumpul mangan. Sekarang Noyo Genggong saat ngumpul mengembangkan sains dan teknologi, saat ngumpul memiliki manfaat dan faedah dengan kehidupan untuk menyelaraskan kehidupan bumi dan pemurniannya. Itulah Sabdo Palon Noyo Genggong.
nagih janji, bukan wujud sebagai subjek manusia. Sabdo Palonoyo Genggong itu Gajah Mada sendiri. Sabdo Palonoyo Genggong itu adalah Syekh Jumadil Kubro. Lagi pula makna Gajah Mada itu bukan juga orang, bukan orang. Gajah Mada yang dimaksud itu adalah bahasa Atlantis. Maknanya orang yang berada di dalam sistem mengukuhkan sistem kebenaran. Itu disebut sebagai Gajah Mada. Makanya Atlantis yang diungkap oleh Aristoteles itu sesungguhnya nama kerajaannya Gajah Mada. Apa ada dokumennya? Sambrek di dalam. Artefaknya banyak.